Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu situasi yang setan rencanakan adalah agar manusia hidup dalam keadaan terjepit dan terdesak. Kalau sudah bertanya, kenapa pendeta bahwa setan pada dasarnya ingin manusia terjepit dan terdesak? Karena ketika manusia pada dasarnya terjepit dan terdesak, maka ada beberapa persoalan terjadi. Yang pertama, ketika manusia terjepit dan terdesak, manusia cenderung mudah berkhianat. Karena orang yang terjepit dan terdesak cenderung menjadi orang-orang yang berpikiran pendek, yang berpikiran sempit, sehingga mudah sekali untuk berkhianat. Padahal kalau kita perhatikan, ketika seorang itu tenang, ketika seorang itu santai dalam hidupnya, maka dia lebih cenderung untuk menjadi bertahan dan setia dalam langkah-langkahnya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang terjepit dan terdesak, mudah sekali berkhianat. Berkhianat terhadap suami, berkhianat terhadap istri, berkhianat terhadap gereja, berkhianat terhadap Tuhan. Karena ketika seorang terjepit dan terdesak, selalu merasa dia memiliki alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang masuk akal untuk tidak mempertahankan kebenarannya. Karena orang-orang yang terjepit dan terdesak merasa normal dalam menabrak segala hukum-hukum moral dalam kehidupan. Sehingga yang terjadi ketika seorang itu terjepit dan terdesak, maka dia merasa wajar untuk dia berkhianat. Nah, yang kedua saya pelajari, kenapa setan ingin kita terjepit dan terdesak? Karena ketika seorang terjepit dan terdesak, cenderung mudah menghalalkan segala cara dalam hidupnya. Karena orang-orang terjepit dan terdesak menganggap bahwa kan saya punya alasan, saya memang berasal dari keluarga yang broken home, wajar kalau saya jadi akhirnya dengan narkoba, minum mabuk, judi, seks bebas. Karena memang saya akhirnya keluarga broken home, loh, mana andalan saya, mana kekuatan saya, mana bertahannya saya, ya kan? Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sehingga ketika seorang merasa terjepit dan terdesak, cenderung mudah sekali menghalalkan segala hal. Lalu yang ketiga saya pelajari, ketika seorang terjepit, ketika seorang terdesak, maka seorang itu akan mudah mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena ketika seorang terjepit dan terdesak, dia sangat dipengaruhi oleh situasinya, dia sangat terpengaruhi oleh masalah dan persoalan hidupnya, sehingga akhirnya keputusan-keputusan yang diambil pun adalah keputusan-keputusan yang sembarangan, tanpa dipikirkan, tanpa didoakan, tanpa meminta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Dan yang keempat saya pelajari, ketika seorang terjepit dan terdesak, maka manusia menjadi mudah kompromi terhadap dosa. Prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip firman, prinsip-prinsip moral mulai diabaikan dalam kehidupannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, memang kadangkala kita dalam posisi terjepit dan terdesak, tapi Yesus berkata, "Akulah pintu." Artinya di dalam Yesus selalu ada jalan, di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang terdesak. Karena dunia di mana kita hidup hari-hari ini, dunia yang penuh dengan desakan-desakan, sehingga manusia dalam posisi terjepit dan akhirnya
akhirnya mulai cenderung melupakan segala prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, walaupun kita dalam keadaan terdesak, kita tahu tangan Tuhan menopang kita, kita tahu Yesus yang membela kita, dan kita tahu Dia adalah penghibur buat kita senantiasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang terdesak, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawari pasalnya yang ke-28. 2 Tawari pasalnya 28, mulai dari ayat yang ke-16. 2 Tawari pasal 28, mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. 2 Tawari 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dengan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Shemesh, Ayalon, Gederot, Socho dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat Pilneser raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia melainkan menyesakannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu pada raja negeri Asyur, namun perbuatan itu tidak menguntungkan dia. Ayat 22, perhatikan baik. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ayat 23, ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Ayat 26, selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan Raja Ahaz dalam keadaan terdesak. Ayat yang ke-22 dikatakan Raja Ahaz malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika seorang keadaan terdesak, seringkali mudah berkhianat, mudah menghalalkan segala cara, mudah mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya mudah kompromi terhadap dosa. Nah, pertanyaannya, apa sikap yang harus kita ambil jika kita dalam keadaan terjepit dan terdesak? Yang pertama saya pelajari, dalam keadaan terjepit dan terdesak, kita harus diam, berdoa, dan mengintrospeksi diri. Di saat seperti itu, jangan justru banyak ngomong, jangan justru bertindak, jangan justru sibuk dengan kekuatan kita. Diam, berdoa, introspeksi diri, tanya sama diri kita, apa yang salah, kenapa ini semua terjadi? Kalau hidup saya sudah benar dengan Tuhan, lalu semua masalah yang terjadi tetap kuat, Tuhan pasti pembela buat kita. Karena itu di saat-saat terdesak dan terjepit, jangan stres, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan halalkan segala cara. Diam, berdoa, karena kita bilang di dalam tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Tahukah saudara, diam juga adalah sebuah tindakan. Seringkali kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang nggak boleh diam terus, memang nggak boleh sabar-sabar juga terus. Kita diam, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, kita introspeksi diri, baru kemudian kita melangkah. Jadi berapa sikap kita dalam keadaan terjepit dan terdesak? Yang pertama, diam, berdoa, introspeksi diri. Yang kedua, cari kehendak Allah, cari wajah Tuhan, cari maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa maksud Tuhan di balik segala sesuatunya? Karena seringkali yang kita anggap masalah, seringkali yang kita anggap persoalan, seringkali yang kita anggap masa-masa yang sukar adalah sebetulnya cara Tuhan untuk mendewasakan kita, menguatkan kita, membela kita, menuntun kita, dan membawa kita pada kemuliaannya. Haleluya. Berarti ketika kita terjepit dan terdesak, yang pertama diam, berdoa, introspeksi diri. Yang kedua, cari kehendak
kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, bangun iman kita di dalam firman. Di saat-saat seperti jangan putus asa, jangan lemah, jangan kecewa, tapi bangun iman kita di dalam firman. Alkitab berkata, buang segala pikiran negatif. Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu sebabnya Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Berarti jika kita terjepit dan terdesak, jangan berkhianat, jangan halalkan segala cara, jangan ambil keputusan yang salah, jangan kompromi terhadap dosa. Yang pertama, diam, berdoa, introspeksi diri. Yang kedua, cari kehendak Allah. Yang ketiga, bangunlah iman dalam firman. Dan yang keempat, sabar dan berserah. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sabar dan berserah ini kuncinya. Ketika kita dalam keadaan terjepit dan terdesak, mari kita belajar untuk sabar. Mari kita belajar untuk berserah. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yusuf di-accuse, waktu Yusuf dituduh bahwa dia memperkosa istrinya Potifar, dia sabar, dia berserah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan mau kita sabar dan berserah agar kita menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, supaya kehendak Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Alkitab mengajarkan kita, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya orang yang sabar dapat mengalahkan setiap musuh dan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup memang membawa kita dalam keadaan terjepit dan terdesak. Tapi mari di saat-saat terjepit dan terdesak kita ingat, ada Tuhan pembela kita, ada Tuhan gunung batu kita, ada Tuhan sumber sukacita kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh mengalir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya, amin, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Mungkin hari-hari ini sudah dalam keadaan terdesak. Ingat, kita masih punya Tuhan. Bangkitkan iman saudara, dia tidak pernah gagal. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.